17 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Maulana Safa. Pak Ono, saya mau tanya, bagi mahasiswa IT, sebenarnya bukan mahasiswa IT ya, buat semua mahasiswa, sepenting apakah memiliki jurnal atau karya tulis dan sebagainya? Apa keuntungan menerbitkan jurnal dibandingkan kita bikin portofolio semacam GitHub? Oke. Dua-duanya penting. Jadi kalau di dunia profesional, coding, software house, itu sebetulnya yang lebih menyeramkan yang ini. Jadi kita akan sangat menghormati orang-orang yang aktif di GitHub, punya portofolio bagus, aktif, submit perbaikan software di GitHub segala macam, keren. Nulis di wiki, blog, bikin YouTube, ini penting sebagai profesional. Sayangnya terutama di dunia pemerintahan, birokrasi segala macam, mereka ngelihatnya gelar. Itu yang sayang. Jadi Anda punya portofolio keren banget di GitHub segala macam, punya YouTube bagus dengan follower 500.000 misalnya, atau 1 juta misalnya followernya. Saya nggak nyampe segitu, jangan khawatir. Kadang-kadang nggak dilihat di dunia pemerintahan itu. Mereka lebih ngelihat jabatan Anda apa, kepala badan apa. Jadi lebih hal-hal sifatnya administrasi sebegitu. Dan untuk mencapai jabatan yang seperti itu, kita butuh gelar S1, S2, S3. Gelar akan sangat menolong banget untuk jabatan kayak gituan. Oke. Untuk dapat gelar itu, Anda butuh jurnal dan karya tulis. Jadi tergantung fokus kita ke arah mana. Mau ke arah jabatan birokrasi dan sebagainya, atau mau portofolio. Kalau saran saya, dua-duanya dikerjain. Asli, dua-duanya dikerjain. Kalau Anda bisa kerjakan dua-duanya, sebaiknya dua-duanya dikerjain. Kalau mau fokus ke arah profesional, memang prioritasnya lebih ke arah GitHub dan teman-temannya. Tapi tetap kalau bisa, jurnal dan sebagainya tetap dikerjain. Karena itu akan bikin takut. Jadi gini, sebagian besar dari kita seringnya hidup dari proyek-proyek pemerintah. Oke, terutama di bidang IT ya. Karena di dunia swasta proyeknya lebih kecil nilainya. Kalau di pemerintah proyeknya bisa MM-an gitu nilainya. Ratusan juta tuh lebih gampang dapatnya di pemerintahan. Untuk dapat proyek pemerintah minimal gelarnya biasanya S2. Itu yang bikin kacau. Jadi kalau mau hidup IT, mau hidup sebaiknya S2. Karena proyek pemerintahnya gitu. Cuman kalau kita mau ratingnya naik juga di swasta segala macam, ini GitHub-nya perlu dinaikin juga sih. Memang untuk kerjaan pemerintah kan ini nggak dilihat sih. Anda sudah punya berapa proyek di GitHub gitu, nggak dilihat sama pemerintah. Memang rada-rada sih. Cuman ya apa boleh buat dah, dua-duanya dikerjain dah sekarang dengan kondisi sekarang ya. Tapi tinggal, kalau saya akan prioritaskan portofolio. Cuman sebaiknya tetap jurnal dan sebagainya, gelar S1, S2 sampai S2 minimal kalau bisa dikejar. Karena nanti pertandingannya kompetisinya digelar S2 sih sebenarnya. Gitu. Kalau S1 aja seringkali proyek-proyek udah nggak dilihat, rada rese. Jadi gelar S1 kadang-kadang nggak bisa dapat proyek juga. Jadi yang dipakai yang S2, S3 gitu. Jadi S2 itu sekitar 25 sampai 40-an lah juta rupiah nilai harga gelarnya itu. Jadi teman tetap Anda harus jurnal ya, nulis juga. Jurnal tulis, karena S2 syaratnya harus nulis jurnal sih. Dan S2 dengan biaya segitu. Proyeknya sih ordernya bisa ratusan juta sampai M sih, kira-kira gitu. Dan saya yakinlah kalau udah level itu sebenarnya angka 25 juta, 40 juta tuh nggak terlalu besar sih sebenarnya. Memang kita harus ngirit dalam arti nggak beli mobil dulu lah, nggak nyewa rumah lah, rumahnya nyewa, nggak beli rumah dulu, kayak gitu-gitu, atau tinggal di rumah mertua gitu. Supaya rada irit, supaya bisa dapat gelar segala macam itu tadi, gitu ya.
Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran. Perasaan saya udah pernah bikin videonya tapi nggak se-eksplisit ini sih. Coba ntar saya cari dulu ya. Ini saya pause dulu bentar. Nah, ini nggak langsung sih. Jadi artikelnya tentang jalur akademis S1, S2, S3 versus sertifikasi COSCP dan lain-lain, versus yang lebih informal lagi, YouTuber. Jadi ada 3 versus di sini. Akademis dari kampus, sertifikasi profesional, atau betul-betul komunitas YouTube, GitHub dan sebagainya. Itu komunitas banget. Pilih yang mana, saya terangkan juga sih di video yang ini. Oke. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran buat Mas Maulana Safa.